Tapi di situ Mamah Dede ceramah ngamuk-ngamuk. Oh. Teh masjid apaan gitu. Yang si masjid mah mestinya minimal profesional. Profesional audio gitu. Jadi makanya nggak aneh kan lagi ini sekarang banyak yang sakit kuping gara-gara horeg gitu. Di perpecahan karena saya pernah ngalamin 2 masjid berantem. Oke, kita ngobrol di PR. Assalamualaikum Sobat PR, kembali lagi kita di Ngobrol di PR. Untuk hari ini kita kedatangan Kang Eep, pakar sound system masjid gitu, atau enaknya ahli akustik. Kalau lebih terkenal sih tukang sound masjid. Tukang sound masjid. Tukang sound masjid. Gitu tukang sound masjid. Jadi mungkin kalau beberapa teman datang ke masjid mungkin ada beberapa yang sudah ada ditangani oleh Kang Eep, ada yang yang halimpu, nah itu kemungkinan memang ada tangan dinginnya Kang Eep. Nah, kita juga pengen tahu sebenarnya sih awal mula Kang Eep ini terjun ke dunia akustik masjid gimana Kang? Kang itu kan fisika ya dari... Saya basicnya fisika ITB. Fisika ITB. Ya. Terus gimana ceritanya akhirnya ke masjid? Jadi ke sound system masjid gitu ya? Apa memang dari muda, dari kecil atau dari remaja memang suka sound system? Iya. Dari kecil memang saya suka dengan audio sound masjid gitu ya. Jadi kalau dulu tuh, zaman dulu kan ada radio yang pakai baterai gitu. Iya. Nah itu saya biasanya suka bongkarin tapi nggak bisa masang. Nggak bisa masang. Terima bongkar, tidak terima pasang. Ya jadi waktu dari SMA juga udah mulai ngerakit-rakit gitu ya, speaker, amplifier, terus zamannya dulu intercom gitu ya. Itu juga bisa ngerakit sendiri gitu ya. Kemudian selagi di kuliah saya sempat jadi reviewer di majalah audio video. Reviewer majalah audio video khusus tentang ngebahas audio sama video gitu. Nah dari situ lebih banyak lagi belajar lagi kan, menggali akhirnya di saat mahasiswa juga saya bangun usaha di bidang audio. Oh sudah bikin usaha? Waktu usaha tuh home theater waktu itu. Oh itu lagi musim-musimnya ya orang lagi musimnya punya, betul, lagi musimnya waktu zamannya THX lah gitu ya. Tahun berapa itu kan? Dolby, gitu? ada DTS gitu ya gitu. Itu tahun 95. Tapi kalau di majalah sih udah dari tahun 93. Dan terus berlanjut sampai setelah waktu itu kan saya usahanya tutup juga karena Kismon. Oh 98. Ya, 98 tuh tutup karena harga ampli 4 juta jadi 20 juta. Oh. Karena dolar naik. Ya. Nah, tapi masih terus berlanjut. Ada beberapa temen itu yang kalau ada yang ini suka rekomen, mau pasang home theater, udah ke Kang Eep aja. Jadi saya waktu itu lebih banyak ke jasa pemasangan sama setting. Ya kemudian di kira-kira tahun 2017 saya sama teman-teman bangun komunitas motor, Muslim Biker United. Ya, jadi kalau touring wajib kalau udah saatnya azan, sholat wajib mampir. Wajib sholat di masjid pokoknya gitu ya, kita harus sholat di masjid. Nah, kalau keluar masuk masjid gitu ya, saya jadi yang tadinya kuping terbiasa mungkin kalau orang bilang tuh high end kuping emas gitu ya, datang ke masjid kenapa begini suaranya gitu. Rebek lah naon gitu. Suaranya nggak perform gitu ya, gimana orang mau senang dengerin ceramah gitu dengan suara seperti itu. Akhirnya saya kemudian ngadain semacam pelatihan sama masjid bersama Masjid Salman waktu itu, pesertanya membludak. Tahun itu kira-kira 2019. Berarti jaraknya lumayan jauhnya kan ketika berhenti 98 terus memulai kembali itu. Ya itu kemudian beberapa kali ngadain seminar sama workshop gitu ya, pelatihan. Nah walaupun sudah dikasih tahu caranya kan tetap aja ada orang yang nggak pede mungkin Kang, kami mau bangun masjid, bisa bantuin nggak? Siapkan sistemnya, oke. Saya gambarin sistemnya, buatin anggarannya, alat-alatnya, silahkan, ini belanja gitu. Ya
Ya udah, tapi kemudian Kang Oh, belanja mah ku DKM aja ku. sama masang juga mereka, saya Iya. hanya konsultan dan Iya. waktu itu saya setuju aja, saya masih kasih free gitu kan. Udahlah saya kasih gitu. Ternyata balik lagi lah, Kang kayaknya kok nggak enak ya suaranya, pas saya udah salah masang, salah beli alat, salah setting, banyak banget kesalahannya banyak Iya. lah gitu ya. Saya mikir ya Allah, apakah saya harus kembali lagi nih gitu. Saya cobain 1 kali, bantuin full gitu ya, beli juga, pasang juga. Benar. Itu mesti di mana Kang? Pas yang itu pertama kali akhirnya Kang ini Di Cimahi. Ada di perumahan apa, Nusa apa saya lupa ya. Di situlah saya pertama kali masuk gitu ya. Itu juga masih semi lah ya, maksudnya ada yang alat mereka beli juga saya pasang. Dari situ saya berpikir mulai fokus aja deh. Jadi kan ya mungkin jadi ladang amal juga plus ya ladang rezeki lah gitu ya. Tapi saya perlakukan semua dengan profesional. Saya kasih rinciannya, ini alat segini, ongkos pemasangan segini, ongkos setting segini. Karena termasuk juga ada jasa untuk desainnya kan, desain apa sistem. Desain sistem. Ya, karena desain sistem itu kan kita buat sesuai dengan kondisi masjid. Kalau ukuran segini, butuhnya ini. Beda-beda ya. Beda-beda. Gitu. Kemudian arsitektur masjid juga berpengaruh ya, ruangan ininya. Ruangan kayak gitu ya. Nah, kemudian juga itu kalau desain itu mungkin seperti arsitek. Kebangun rumah kan gambar. Ada fee juga kan gitu ya. Lalu pas ngebangunnya ada tukangnya kan. Nah, itu tukang itu yang masang speaker, masang kabel, alat-alat gitu ya. Kemudian setting itu ya kalau misalkan AC mungkin pasang gampang aja kan, tinggal on ini. Tapi kan kalau itu harus disetting dulu. Gimana suaranya harus bagus, sesuaikan dengan ruangan seperti itu. Lantai 1, lantai 2 beda gitu ya? Iya, bisa settingan yang berbeda-beda gitu, betul. Nah, waktu itu, akhirnya berkembangnya sekarang 2025. Ketika itu, apa ya? Gimana perasaan Kang ini ketika akhirnya itu kan masjid yang pertamanya, terus masjid kedua, masjid ketiga, nah. Sekarang mungkin udah hampir 50 lebih masjid. 50 sampai ke Padang. Sampai ke Padang. Paling jauh mana Kang? Ya Padang. Paling jauh. Kemudian di Empat Lawang di Sumatera Selatan. Nah itu sampai ke sana gitu. Nah, hal yang paling krusial atau penting ketika DKM gitu ya ingin memasang sebuah sound system di masjid, apa aja Kang? Sebelum mereka menginstal gitu ya? Sebenarnya yang paling ini tuh mindsetnya dulu ya. Karena mindset ini mereka berpikir bahwa dengan menggunakan sound system semua persoalan sound selesai. Padahal tidak. Maksudnya gini. Jadi kalau kita bagi nih sound system di masjid itu ada 2 hal yang utama. Satu adalah ruangannya. Kedua peralatannya. Ruangannya apa yang harus dipenuhi? Yaitu dia harus memenuhi syarat sebagai sebuah ruang percakapan namanya. Kalau di akustik di akustik bangunan itu. Artinya apa? Dia memiliki prasyarat berapa lama suara di situ saling memantulkan. Kan ini kalau di sini enak karena banyak penyerap nih. Kalau di masjid nggak ada ya, nggak ada. Di masjid nggak ada. Ada Jadi, kaca, ada marmer. Di mana sifat-sifat dari kaca, marmer, gypsum, tembok semua memantulkan. Bagaimana apa yang terjadi kalau semua itu saling menguatkan, saling ini kan mantul kemana-mana, kemudian akhirnya terjadilah apa yang disebut dengan gaung. Atau kalau di dalam akustik bangunan atau istilah asingnya ada RT60. Ya RT 60 gitu. RT 60 itu adalah kalau di dalam fisika itu berapa lama sebuah sinyal audio sumber suara itu bisa turun 60 desibel. Kenapa harus 60 desibel? Karena 60 desibel itu yang di bawah itu kita udah nggak bisa dengar lagi sebetulnya. Kan nanti itu ada apa noise backgroundnya segala macamnya gitu. Itu diukur berapa? Nah, kalau untuk percakapan 1,6 detik rata-rata. Ya misalnya kalau gaung itu gini, itu saya kasih perbedaan juga gaung sama gema ya. Kalau gaung itu kalau kita ngomong itu gaung. Kalau gema berulang gitu ya. Ya, berulang. Jadi kalau di itu mah gaung yang di itunya. Di masjid itu bisa kedua-duanya ada. Bisa gaung dan juga gema. Nah, gaung itu ya RT60 itu kita artikan gaung aja yang gampang ya supaya bahasanya bahasa simpel. Di masjid itu nggak boleh terlalu panjang, harus misalkan 1,6 detik itu. Langsung hilang gitu ya? Langsung hilang. Karena kalau dia panjang
Pak, nih nanti saya kasih gambarannya ya. Ya. Nih, nanti kemudian bisa di-insert nih di podcast kita. nanti biar kelihatan. Kita kita ucapin kata Garut. Ya. Kenapa Garut? Saya asli Garut. Jadi contoh aja. Suku kata ga-nya itu belum habis. Ga, nah root-nya udah nempel. Garut gitu kan. Terjadilah apa namanya superposisi gitu ya. Kalau digambar itu numpuk. Itu ngomong apa gitu akhirnya. Jadi nggak jelas itunya. Iya. Bapak pergi ke Garut bisa terdengar kelapa di Parut gitu. Bapak di Parut gitu kan. Kan menjadi kacau gitu kan ya. Padahal di masjid itu yang harus jadi perhatian utama adalah kejelasan suara. Iya, iya. Supaya apa yang disampaikan oleh mubalik, oleh penceramah, kita bisa mencerna dengan bagus gitu. Kan kita mencerna kalau suaranya nggak jelas, 2 kali kerja kita. Otak harus mencerna ini penceramahnya ngomong apa sih? Haram apa halal gitu kan. Ya. Itu najis mugalado atau najis mubaligo kan. 2 hal yang berbeda kan. Gitu. Kedua baru memikirkan maksudnya apa dari yang diceramahkan itu. Nah, kalau itu terjadi maka otak kita akan lelah, akhirnya apa jadi ngantuk. Makanya saya suka pakai tagline-nya. Sound buruk jemaah ngantuk, sound jelas jemaah antusias. Oh. Nah, itu ada tagline-nya gitu. Dan itu sudah banyak sekali dipinjam teman-teman. Kang, boleh nggak itu jargonnya dipakai aja. Sound buruk jemaah ngantuk. Sound jelas jemaah antusias gitu. Nah, itu yang kita pahamkan dulu. Karena biasanya kalau mereka punya budget masjid itu, kita ukur dulu biar objektif. Yeah. Saya bawa alat ukur, kita kasih ambil datanya dulu, kita olah nih. Nanti di situ ada keluar palingnya 3. Satu yang saya suka ini, arti waktu dengung. Yang gaungnya itu gaung tadi berapa misalnya. Kalau udah 6 detik, aduh angkat tangan saya juga. Saya nggak mau masang di masjid ini. Karena susah. Saya masang yang harga 1 M pun ya begitu suaranya. Dan itu ada contohnya, ada sebuah gedung di Jawa Tengah kalau salah, dipasangin sound system hampir 1 miliar yang terdengar akibat dari batuan ruangan. Maka saya bilang harus dibenerin dulu ruangannya. Karena kalau itu dia cacat fisik, bukan cacat elektronik. Kalau elektronik bisa dibantu dengan penempatan speaker, pengaturan gitu ya. Kalau sudah cacat fisik, udah susah ya. Harus ya kayak gini. Dikasih penyeram. Kalau itu kayak gimana, Kang? Contohnya ruangannya gimana sih, ruangan masjidnya? Ketika yang tadi Kang E bilang bahwa ini mah nggak bisa ini. Satu, pertama dari bahan finishing. Lantai yang nggak pakai karpet, dia pakai keramik, pakai marmer, dinding marmer, kaca, gipsum, tembok, itu pasti memantulkan. Ya, tidak ada kaitannya dengan ruangan. Mau dia kecil, mau dia gede, kalau bahannya seperti itu, udah gaung. Contohnya apa? Kita di kamar mandi, ya nggak ada gaungnya nggak? Kenceng malah kalau kita nyanyi asa merdu ya di kamar mandi. Karena itu dinding-dindingnya kan ada keramik gitu ya. Jadi kata orang tuh kalau ruangan besar bakalan gaung, belum tentu. Tapi potensial untuk gaungnya dibanding yang kecil bisa lebih besar, karena kan dia jangka ini jaraknya lebih panjang. Gitu. Nah, setelah itu kita harus pahamkan juga bahwa si alat-alat ini tidak boleh sembarangan. Jadi kalau saya sih ada mungkin dari masjid itu saya akan bahas ada 3 dulu, Kang, yang menarik tuh. Satu dari bangunannya pastilah. Kenapa orang masih berbondong-bondong ke Al-Jabar misalnya? Jelas, physically bangunannya menarik gitu ya. Atau yang ke masjid yang di Mereka Tahir gitu ya. Orang tertarik karena wah bangunannya bagus, indah, pengen tahu, pengen masuk. Itu pertama. Kedua adalah dari kegiatan dakwahnya. Kenapa Masjid Jogokarian yang seuprit kecil, tapi rame terus jemaahnya dari luar kota berbis-bis datang ke sana? Karena kegiatannya. Tapi yang sering nggak dipahami yang ketiga. Yang ketiga itu adalah apa? Tata suaranya. Ini yang sering kali pengurus masjid atau DKM ataupun yang membangun masjid itu nggak menyadari itu. Yang penting masjidnya bagus,
gitu ya, tapi suaranya mana? Urusan belakang. Kemangke gitu ya. Kemangke. Padahal yang akan menjadi di komplain nomor 1 adalah sound systemnya. Iya, ketika kenapa ya? ngomong apa gitu ya, Ngomong apalagi apa yang di sih? luar gitu ya dapat. Dan itu kejadian satu masjid di daerah Cikeas, masjidnya mewah sekali, pintunya juga kayu jati yang pakai kuningan kayak emas gitu ya. Tapi di situ Mamah Dede ceramah ngamuk-ngamuk. Oh. Itu masjid apaan gitu. Karena apa, pada saat Mamah Dede ceramah, jemaahnya itu pada di luar, di koridor. Dan di koridor lebih jelas daripada di dalam ruangan. Malahan. Iya. Jadi jemaah itu berdirinya di luar, di teras gitu. Kan di teras ini Atau kosong di dalam. Iya, itu dia. Makanya ngamuk-ngamuk gitu. Dia seperti itu. Nah, saya di dalam seminar atau di dalam pelatihan itu selalu menekankan nomor 1 itu. Kalau saya boleh misalkan kajian sebagai grafik, mungkin sekitar 70% pengaruhnya itu dari akustik. Sisanya baru alat-alat. Ya. Jadi nomor 1 nih yang menentukan kualitas tata suara masjid. 1, akustik ruangan dulu. 2, pemilihan alat. Ya. Alat-alatnya itu harus yang, kalau saya pribadi, itu menekankan harusnya kelas profesional, setara dengan show musik. Secara dengan show musik? Karena di situ ada kegiatan live. Kan langsung. Live, iya, benar. Coba kita live menggunakan alat profesional dengan alat mini kompo. Beda nggak hasilnya? Mini kompo mah bentar-bentar udah feedback, ya kan? Bener ya? Nah, tapi kalau yang profesional mah kita gedein aja masih bagus. Jadi harus kelas yang profesional, ya. Jangan menggunakan car audio. Saya banyak ketemu masjid yang pakai speaker yang oval itu kan, dikasih kotak gitu. Bunyi, tapi bukan peruntukannya kan gitu. Ya. Beda ya berarti? Beda. Audio itu ada beberapa kelas ya. Ada buat rumah, home audio, high end audio, car audio, profesional audio, broadcast audio, beda lagi. Nah, yang si masjid mah mestinya minimal profesional. Profesional audio gitu. Jadi kalau saya pribadi begitu. Teman-teman lain sih ya bebas aja sih sebetulnya, asal bisa ngatur. Tapi saya setelah mencoba menggali karakter masing-masing, yang paling cocok ya memang profesional audio. Karena di profesional audio itu kan pengaturannya lebih banyak. Ada tambahan misalnya kompresor, mixer itu kan ada apa untuk tune-nya, equalizer, ada kompresor, ada gate segala macam seperti itu. Dan itu menunjang untuk peningkatan kualitas. Yang itu tidak pernah ada di alat-alat yang lain. Di home audio nggak pernah. Home audio paling kan bass treble. Cukup aja. Cukup segitu ya, simpel ya. Kalau di profesional bisa 31 band. Dari mulai berapa head sampai yang itu kan kalau lihat grafik EQ kan banyak banget kan. Ada 31 slider paling banyak. Nah, mestinya si masjid seperti itu ya. Itu karena masing-masing frekuensi bisa kita atur. Apalagi kan lantai 1 beda, di koridor beda, di luar ruangan beda lagi gitu ya. Jadi udah 2 nih ya. Kedua, penempatan loudspeaker. Menempatkan loudspeaker itu orang banyak yang menyepelekan. Yang pasang aja lah di situ. Di atas nanti juga bunyi. Nah, begitu juga karena sifatnya gelombang itu dia mesti kayak lampu. Ada tempat yang dia ngarahinnya harus kemana. Ada kemarin saya kejadian, udah bilang, tolong kabel keluarin di 2,75 meter. 2,7. Karena saya pengennya speakernya tidak terlalu tinggi, karena ruangannya cukup bergaung. Kalau ruangan cukup bergaung, saya harus kecilin volumenya kan. Sekarang kalau speakernya jauh dari jamaah, apa yang harus saya lakukan? Gedein volume kan? Gedein volume berarti gaungnya nambah. Tapi dipasang ternyata di 5 meter. Ya saya mau ngomel-ngomel dong. Gimana itu? Udah dikasih tahu. Ya Pak kan asal bunyi aja. Saya ngomel. Kalau nggak paham, jangan ngomong. Gitu. Saya termasuk kalau teman-teman tahu Kang itu orang paling galak, strike kalau saat ini, berani marahin orang gitu. Saya bilang, saya bukan menyombongkan diri. Saya yang beginian itu belajar di ITB. Ada ilmunya. Ada ilmunya. Nah, lu di mana gitu kan? Bahasa kasar gitu. Kok mau bilang-bilang asal bunyi aja, ya nggak bisa. Ini ya terpaksa mereka ngebobok lagi kan. Mau saya turunin, bilang maksimal di 3 meter deh atau 3,5 nah di garis itu boleh. Gitu. Karena ada alasan semua. Ada hitungannya ya, terukurnya. Iya, terukur. Speaker misalnya di masjid itu unik. Dia beda dengan untuk di hall, untuk di kafe. Ya. Karena dia harus ada satu ketentuan, suara harus datang dari arah kiblat. Suara harus datang dari arah kiblat. Betul. Jadi kan saat orang sholat, imam ada di depan, suara itu datang dari depan. Menarik nanti kamu bahas ininya. Ya kan? Kalau suaranya banyak masjid yang pasang speakernya dari belakang.
bunyi ya bunyi gitu kan. Tapi nggak kalau kita ini nggak disadari pada saat kita sholat mengganggu. Nah, imam tuh ya di belakang nih suaranya gitu. Yang menarik nanti kita bahas kenapa suara harus dari arah kiblat. Kita break dulu sebentar. Oke, siap. Si suara harus dari arah kiblat ya Kang ya. Betul. Kenapa Kang? Nah, itu tuh untuk menjaga, salah satunya adalah menjaga kehusuan. Karena telinga kita dua dianugerahi sama Allah ini kemampuan untuk mendeteksi atau melokalisir sumber suara. Kebayang kalau nih kita pasang speaker di belakang, maka jemaah yang posisinya dekat speaker belakang dia akan akan terganggu karena imam di depan tapi suaranya di belakang. Iya. Nah, itu yang kita coba sampaikan pada pihak pengurus juga. Jadi kita bagaimana caranya si masjid ini, si sound ini membantu kepada kehusuan ibadah. Itu gitu. Apakah semua masjid bisa seperti itu? Enggak semua juga. Contohnya Masjidil Haram. Itu kan area tawafnya kan terbuka. Dan nggak ada speaker dari arah Ka'bah. Karena Ka'bah sampai hari ini 360 iya, raja itu belum pernah mengizinkan ada speaker bisa dipasang di Ka'bah aja gitu kan. Akhirnya dipasang dari belakang, tapi ya itu pengecualian aja. Makanya saya pernah bilang waktu itu, walaupun itu ada orang yang marah juga, saya bilang sound system masjid di Masjidil Haram itu tuh bukan yang paling ideal. Karena di area tawaf itu sumber suara berasal dari belakang. Tapi di tempat yang lainnya itu suara paling top karena sistem di Masjidil Haram di Madinah itu menggunakan sistem namanya itu multi loudspeaker. Jadi multi loudspeaker. Sistemnya dengan speakernya banyak sekali. Tapi wattnya kecil-kecil. Wattnya kecil itu? Kecil-kecil. Paling juga mungkin 30 watt gitu. Tapi tapi dia banyak speakernya. Jadi saat kita pindah kemanapun tetap nyambung suaranya rata. Dan itu udah luar biasa lah. Kalau di sana kan unlimited ya. Mixernya itu udah miliaran. Udah pakai mixer nak. Iya, prosesornya juga udah mengatur delay segala macam. Luar biasa. Itu ribuan speaker. Dibanding Masjidil Haram sama Madinah, lebih ideal yang mana suaranya? Lebih ideal Madinah. Walaupun Madinah juga di sub depannya itu dua sub depan nggak paling ideal karena speakernya tetap nggak bisa dipasang di depan karena sudah ada ornamen kaligrafi. Akhirnya dipantulin dari belakang sedikit, mantul ke jemaah yang sub 1 sama sub 2. Oh, dipantul ke sini baru ke sini. Iya, gitu. betul. Gitu. Mainnya gitu ya triknya. Iya, mainnya gitu. Ya, jadi yang tadi arah speaker, penempatan juga kita melarang menempatkan speaker untuk di masjid ada di pojok. Kan rata-rata simpennya di pojok. Itu dia. Di pojok itu. Tidak sebaiknya tidak gitu. Sebaiknya itu. Walaupun ada yang kan yang penting mah bunyi. Nah, semua juga akhirnya yang penting bunyi kan. Kalau saya nggak penting bunyi, saya harus memperlihatkan teknologinya, tekniknya seperti apa. Speaker itu dia kalau dipasang di area depan begini gini, maka seluruh frekuensi dia kuatkan hampir sama. Begitu dia dekatkan ke satu dinding, itu bisa naik, ada perdebatan antara yang 8 sama yang 6 dB. 6 desibel lah gitu ya. Jadi kalau lihat grafiknya dia mulai di bagian low-nya naik. Satu dinding. Begitu tempel ke dinding sana, jadi ada dua sudut berarti naik lagi 6 dB. Jadi 12 desibel. Taruh lagi di pojok ruangan. 3 kali lipat. 18 desibel. Nah, akibatnya apa? Low-nya ini menjadi berlebih dibandingkan yang frekuensi mid sama high. Yang terdengarlah sepertinya suaranya tuh ngosom gitu ya kalau Sunda mah, bebledugahan, boom gitu. Oh, itu rata-rata kan gitu di pasangnya di pojok karena biar nyebar suaranya gitu. Padahal nggak gitu ya. Saya pernah ngisi di satu masjid di Muara Rajen, kebetulan ketua DKM-nya itu petugas di Masjid Salman. Kang, boleh nggak satu hari lah kita ngadain kajian ilmiah, pembahasan masjid? Boleh. Udah selesai begitu, beliau minta saran, Kang, di masjid ini nih yang kata Akang bisa meningkatkan kualitas suara, diapain tanpa keluar biaya? Ini kan masjid ini di pojok nih, coba ketengahin ke arah tiang mimbar, kan dia kebagi 3 tuh, ya udah cobain dulu itu. 2 minggu kemudian laporan, Kang, suaranya jadi bagus katanya. Habis itu masjid yang lain juga ngikutin ya. Padahal simpel ya. Simpel, cuma dimindahin aja. Iya, ada pikiran gitu kan, pasang di pojok biar nyebar gitu ya. Padahal nggak gitu. Kan kadang kita nggak sadar bahwa suara itu kan berperlihat gelombang itu kan bisa dipantul-pantulkan kan. Pada saat dia terlalu dekat ke dinding, ya terjadilah penguatan di
frekuensi. Sayangnya kan penguatannya nggak di semua frekuensi. Iya. Kalau di semua frekuensi nggak masalah. Ini kan nguatnya hanya di low-nya aja, di bass-nya aja. Nah itu yang gitu. Padahal udah dikasih filter sama kita, tetap aja keluar. Nah itu juga kalau saya posting di media sosial, banyak banget juga yang terlalu berlebihan, bahas segala macam. Ya saja, ya terserah lu. Gua udah kasih ilmunya. Iya, mau terima ya terserah lu, gitu kan. Nah, yang keempat yang paling ini adalah settingannya. Itu juga yang sangat berpengaruh pada sound system masjid. Ya, kadangkala kalau yang tadi, maka kenapa saya bilang selalu menggunakan yang profesional? Karena yang profesional itu bisa pengaturannya banyak. Ya, contohnya salah satu yang paling ini adalah equalizer aja. Yeah. Ya. Kita kan di masjid harus diupayakan frekuensinya sama ya. Dengar sama. Nada rendah, tengah, sama tinggi itu tidak ada yang ditonjolkan. Sehingga kita bisa mendengarkannya nature. Walaupun sebetulnya kuping manusia itu tidak terlalu suka dengan yang terlalu flat. Tapi kalau saya biasanya dia ambil flatnya dulu. Kita flatkan dulu, barulah kita kasih patch. Nah, patch itu frekuensi mana nih? Sesuai ruangan yang kita mau naikin. Atau kita ini, supaya terdengar lebih basah, high-nya kita naikin sedikit gitu. Kayak gitu. Tapi secara prinsip ya seperti di ruangan ini kan kita ambil flat dulu gitu. Nah, pengaturan itu. Kemudian apalagi ya? Kalau yang sekarang ini, kalau yang profesional dia bisa diatur, ada gate. Gate itu suara di bawah sekian desibel nggak masuk ke mixer. Jadi lebih clean nanti suaranya. Nggak ada noise-nya, nggak terlalu banyak gitu. Tidak terlalu banyak. Ketiga adalah kompresor. Nah, itu kan yang mengatur supaya kita dinamikanya tidak terlalu lebar, loncat-loncat gitu. Katakanlah kalau misalkan ada Agim dengan siapa gitu kan berbeda tuh. Kalau misalnya kelasnya Habib Rizik misalnya, nah itu wajib pakai kompresor, udah teriak-teriak. Jadi dia di ini ya? Supaya dia itu cenderung tidak terlalu berfluktuatif, lebih stabil suaranya gitu. Nah itu pakai kompresor. Jadi pengaruh ya, itu juga si pengisi suara. Emang saya yang berceramah gimana intonasinya berpengaruh juga, di setting lagi beda lagi. Betul, nah itu tuh ada hanya ada di alat profesional. Itu yang saya akan anjurkan. Kalau untuk memang kualitas terbaik ya gunakan alat profesional. Itu dari settingan. Nah settingan ini juga kalau udah saat pasang banyak parameternya. Kita harus ngecek apakah kabel speaker kebalik nggak. Begitu kebalik misalkan kan bukan beda fasa ya, invert gitu ya. Yang kalau lihat nih dicontohkan grafik sinus gitu ya. Speaker tuh yang satu kalau barengan dung. Baliknya gitu ya. Kalau kebalik kabelnya kan gini, yang satu ke depan ke belakang. Kebalik kabel itu R dan L-nya atau yang merah sama ini, merah sama hitamnya, plus minusnya. Pengaruh itu tanya? Pengaruh banget. Berarti itu bisa sekalian ada sama-sama kabel maksudnya. Iya, sama-sama bunyi kan. Tapi pergerakannya beda konusnya. Si magnetnya beda bergerak, yang satu misalkan ke depan, ini ke belakang. Akibatnya apa? Suara jadi kurang nendang karena kan terjadi pelemahan signal gelombangnya. Yang satu ke atas dulu, yang satu ke bawah. Kalau kita jumlahkan, ya itu jadi pengurangan. Banyak ininya berarti ya? Banyak, jadi nggak sembarangan. Makanya saya selalu bilang, kalau orang-orang, kok sama Kang Epa mahal? Ya sama gue mah semua diurusin. Semua dicek, buat dites gitu kan. Kayak gitu. Nah, dari settingan inilah kemudian kita bisa menghasilkan suara yang bagus gitu. Tadi kata Kang Epa, sama Kang Epa mahal. Emang semahal apa sih Kang maksudnya? Ketika sound system masjid yang enak itu minimal budget untuk sound system berapa? Saya sih biasanya nanti ngelihat kepada ukuran ruangan. Ruangan, keduanya ke budget masjid. Ya kalau masjidnya ada uang, ada budgetnya, ya saya cas aja. Kenapa enggak? Masa tiap minggu dilaporkan saldo 300 juta nggak apa-apain gitu. Dalam hal ini saya bukannya ini, saya sih fleksibel. Yang saya gratiskan juga banyak kok. Mungkin si peralatannya gitu Kang. Oh ya, peralatan juga saya udah pernah pasang dari yang 15 juta sampai yang 500 miliar. Oh. Iya. Yang Pak Am tuh hampir 500 miliar. Yang di Masjid Peradaban yang di Arjasari. Karena dia tempatnya juga saya kasih beda. Biasanya kan kalau di masjid kan di depan ya. Iya. Di mihrab gitu ya, apa di ruang mihrab gitu di sebelah kiri. Saya di belakang. Jadi kalau Pak Am lagi kajian tuh kayak live sound gitu. Operator udah siap-siap di belakang.
Iya, alat latihan juga saya masukin di meja kayak broadcast gitu. Nah, yang kita tunjukkan bahwa masjid Bisa suaranya bisa bagus. seperti itu. Kalau 15 juta bagus juga itu teh. Ya, setara. Ya mungkin ya ada masjid sebesar ini. Oh, musola mungkin. Iya musola ya, speaker cukup satu gitu. Nah, sound system. Mic berpengaruh juga nggak? Semua alat berpengaruh, tapi yang paling pengaruh dua, mikrofon sama speaker. Mikrofon sama speaker. Ya, mikrofon harus yang bagus, speaker juga harus bagus. Kalau yang tengah-tengahnya, ya kita bisa lebih lebih toleransi lah gitu Iya, iya. Ampli mungkin tidak terlalu bagus, oke. Tapi kalau speaker, karena dua alat inilah yang menentukan. Ini kan satu mengambil suara, Ya. mengubah suara Yang jadi satu elektrik, yang satu mengeluarkan menghasilkan suara. suara. Kalau misalkan dua-duanya kita asal-asalan, Iya. ya suaranya juga asal-asalan. Jadi kita tuh kadang-kadang kalau bertanya, apa sih kan sama-sama juga speaker lah gitu ya. Sama-sama mengeluarkan frekuensi. Oke, saya bilang tuh begitu. Sekarang gini, kamu bisa bedakan nggak frekuensi 400 Hz misalkan antara frekuensi 400 Hz gitar dengan piano? Oh pasti kita bisa tahu dong. Iya. Suara gitar begini, suara piano begini. Kenapa bisa dibedain? Ya karena kita dengerin langsung. Nah, kalau speaker yang mahal itu tidak bisa tidak akan terjadi kekeliruan. Suara gitar, suara piano, itu. Jadi jangan sampai Agim nanti bersuaranya kayak siapa gitu beda. Kan itu yang kita inginkan adalah naturalitas sama originalitas. Kalau speaker yang murah, yang kurang bagus, mohon maaf, bukan artinya murah ya, karena bisa juga harga ekonomis tapi speaker bagus, gitu ya. Pada saat perancangannya dia keren, oke gitu ya. Gitu. Tapi pada umumnya ya kata pepatah itu mal bodoh sebenarnya. Harga mau ngapa bodoh? Mau bodoh duit mau bohong gitu ya. Ya, tapi kalau saya biasanya meracik antara budget dengan kualitas suara. Kadang-kadang ada pengurus masjid, Kang, aduh kalau 40 juta kita belum ada dananya. Udah gini aja, bisa nggak nabung dulu daripada beli yang asal-asalan. Saya begitu. Oh, udah saya aturin misalkan, oh budgetnya ternyata 40 juta anggarannya. Saya bilang teh, bisa nggak nabung dulu lah 1 bulan lah, nambahin 3 juta biar dapat alat yang bagus. Kalau saya begitu. Karena daripada dipaksain beli yang murah. Satu, belum tentu awet. Itu kedua juga ya suara udah pasti gitu kan. Saya selalu begitu biasanya. Kadang-kadang banyak ada masjid yang 6 bulan baru pasang, tapi udah setor duit gitu. Kang belanjain ini, oke, kirimin. Belanja ini kirimin. Tapi mereka pengen yang terbaik gitu. Tapi kadang-kadang ada yang aduh, masjid udah 5 miliar ngebangun, soalnya 10 juta. Nggak kira-kira gitu. Soalnya 10 juta. Ini tapi kemana nih? Jatahnya nih, osannya berapa anggarannya? Oh enggak, saya nggak mau ngerjain. Bukannya nggak bisa, ya bisa aja ya pasang aja speaker murah yang harganya 10 juta total. Tapi kan nggak kena dengan harga masjid yang 5 miliar. Untuk umat juga yang jemaah datang juga nggak nyaman. Kalau saya sih rata-rata kasih ya mungkin 10% lah. Dari itu. 5-10% gitu. Kalau 5 miliar ya kali 10% aja sound sistemnya gitu. Baru bisa dapat bagus. Nah, baik lagi tapi tetap tadi kualitas akustiknya. Nah, balik ke soal akustik ini memang tidak semua masjid dari awal aware dengan itu. Walaupun sekarang alhamdulillah sudah banyak beberapa masjid, bukan banyak ya, mungkin kalau sampai hari ini sekitar ada 10 masjid lah. Salah satunya Masjid Al-Amanah yang di Rumah Makan Ponyo. Ponyo yang mana? Di Cinunuk. Itu dari awal bangun masjid sudah manggil. Jadi udah pakai akustik. Sekarang orang kalau ke sana amazing semua. Wah, ini kok bisa enak clear gitu, suatu enak, nggak kenceng banget gitu, tapi jelas gitu. Oh gitu di sana. Iya. Oh dari awal itu? Dari awal, jadi plafonnya udah menggunakan plafon akustik. Iya tadi si Bambang itu berpengaruh banget. Berpengaruh banget. Ada satu masjid di Husnul Khotimah, pesantren Husnul Khotimah di Kuningan. Kita rekam. Wah, ada buktinya. Kalau mau diputerin nanti boleh ya. Before after ya? Before after ada. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia dan beribadah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Untuk bisa membuktikan bahwa akustik itu berpengaruh. Iya. Yang pertama kita lakukan treatment akustik itu pun hanya mungkin baru 40% dari luasan total yang kita anjurkan. Iya. Ya, hanya baru lantai bawah aja, atasnya hanya sedikit. Langsung begitu itu berubah menggunakan sound yang lama. Jadi kerasa banget ada peningkatan suara. Tapi begitu kita ganti dengan sound system yang sesuai yang kita ajar, meningkat lagi. Jadi ada 3 tahap tuh. Dan perubahan saat setelah pakai akustik dan perubahan setelah diganti sound system. Kerasa pisannya. Kerasa pisan. Jauh banget itu kerasa. Dan itu buat saya anugerah karena saya selama ini belum bisa membuktikan itu, nggak ada rekamannya. Nah ini kan jelas nih. Iya. Jadi pada saat survei, rekam gitu. Setelah disurvei, setelah dipasang akustik, rekam lagi. Jadi kedengarannya before afternya. Before afternya. Nah, nanti kita bicara lagi tadi baru soal speaker, micingnya belum nih. Ya, micingnya. Juga nanti kita ngebahas yang sering jadi obrolan. Ketika apa ya? Speaker yang keluar di ya, kan di dalamnya, ini yang keluar gitu nanti. Penting banget soal speaker yang di menara biasanya. Iya, di menara. Kadang suka bikin gesekan di komplek-komplek. Betul. Oke. Speaker udah. Nah, kita bahas miking. Oke, miking ya. Kita ada contohnya. Mana. Misalnya mic lah ya. Ini jarang dipakai di masjid sebetulnya. Misalkan saja gitu. Misalkan saja ya, katakanlah ini. Jadi gini, ada salah satu kendala di dalam sound system masjid itu adalah penggunaannya. Jadi ya mohon maaf ya, ya tidak semua ustadz penceramah paham soal audio. Ya, jadi kadang-kala nih penceramah nih, ceramah nih mikrofon di sini, gitu ya kan? Kebayang ya? Sumber suara di sini. Beliau ininya di perut gitu. Apakah mau terdengar kalau lapar gitu kan? Tahu juga ya. Ya, tapi yang paling benar itu adalah kita menggunakan untuk mikrofon yang dipegang ya handheld. Ini kalau ini kan berdiri pasti dia di sini nih sensornya ya. Si diafragmanya begini biasanya. Tapi kalau yang handheld biasa kan begini. Ini tuh harus satu aksis, satu sumbu dengan arah datang keluar suara. Jadi kudu. Ya. Jadi kalau misalnya di sana gini, karena saat dia belok dia harus ikut. Nggak boleh ketinggalan. Harus ikut gitu ya, gitu. Makanya kalau buat imam yang paling cocok adalah yang hand worn. Pada dia ruku, sujud, semua ngikut. Termasuk ketika dakwah. Kalau dakwah pun kalau mau bebas, mau ya pakai itu headphone. Walaupun itu agak dibenci sama videographer. Karena mengganggu gambar ya. Apalagi kalau pakai mikrofon begini, nutupin muka gitu kan. Pak Ustadz, bawahin dulu. Tapi makin jauh. Terusnya di sini jadi. Di sini gitu ya. Nah, itu kan kalau dari segi teknik, begitu dia jauh dari sumber suara kan harus kita naikin gainnya. Begitu gainnya dinaikin terjadi feedback. Nah, itu yang bikin operator kan pusing gitu kan gitu. Makanya waktu kemarin kita beberapa kali juga ngadain pelatihan teknik miking buat muadzin, buat penceramah sama buat imam. Muadzin, penceramah, dan imam. Ya, biar mereka paham. Kalau azan gimana? Azan itu misalkan nih arahnya begini, dia dianjurkan untuk tutup satu kuping. Ya, biar dia bisa kayak punya studio monitor sendiri, earphone monitor gitu. Nah itu mungkin ada yang tanya, kenapa harus tutup kuping, Kang? Ya itu, jadi dua-duanya atau satu aja? Kan suka ada yang gini ya? Satu aja. Satu aja. Gitu. Nah, kemudian megang nih, kalau misalkan yang ini kadang-kadang kan ada yang megang begini nih. Yang benar kan kalau yang katakanlah handheld ya, begini. Kalau dia megang makin ke sini, maka respon frekuensinya berubah. Yang tadi seperti speaker, begitu ada penghalang, dia low-nya naik, maka akan terdengar yang distorsi, rebek, gitu. Kecuali kalau penceramahnya mau apa, beatbox. Boleh itu, tapi kan nggak mungkin bisa beatbox ya gitu. Kalau beatbox sengaja dipegang ini karena dia butuh distorsi, butuh suara-suara yang rada aneh gitu kan. Tapi kalau penceramah kan nggak gitu ya. Nah, jadi ada teknik menggunakannya. Kalau jarak sekarang itu kan sudah teknologinya bagus ya, ada kompresor segala macam, sedekat mungkin nempel pun nggak masalah. Tapi kalau dipakai yang lain, tapi kalau saya pribadi, ini apa preferensi pribadi, saya suka kasih 3 jarak aja, 3 jari gitu. Supaya apa?
apa namanya, ini kan mikrofon bukan milik sendiri nih. Kan kalau udah Kecipratan segala ini. macam gitu kan. Gitulah gitu kira-kira ya. Jadi biar sehat lah gitu, Iya. gitu ya. Kan kalau di sini kan kesana tuh gimana? Saya sih kadang-kadang itu penyanyi sadar nggak sih itu mikrofon bekas orang gitu. Nempel Segaranya gitu. banget gitu ya. Apa yang lidah aja tuh nempel-nempel gitu. Nah, itu dia. Ada bukan aja adabnya lah gitu ya. Iya. Saya sih lebih suka seperti itu gitu. Walaupun ya tadi secara teknologi semua udah bisa diatur sekarang tuh. Kan sekarang tuh hembusan napas dah dengan menggunakan windshield. Iya. Menggunakan ini udah bisa gitu ya. Tapi alangkah baiknya seperti itu gitu ya. Kemudian tadi apa namanya? Kita harus paham juga mikrofonnya tipe apa. Mikrofon itu kalau dia punya daya arah tangkap. Oke. Jadi ada yang bisa 360 derajat seperti bola. Dia nerima dari manapun. Oh, itu yang bentuknya begitu berarti ya? Enggak, Beda. bentuknya sih enggak pengaruh. Heeh. Jadi bentuknya mikrofon yang seperti tabung gitu Iya. ya, seperti pipa. Hah? Itu justru yang saya suka pakai itu bentuknya begitu, untuk pengukuran. Oh. Dia nerima dari segala arah. Nah, ada mikrofonnya itu namanya disebut omnidirectional. Ada yang directional atau disebut dengan cardioid. Nah, kalau cardioid dia punya arah. Nangkap sini atau dari sini dia nggak bisa. Cek-ceknya nggak bisa. Oh. Begitu dari sini bisa. Itu berpengaruh pada kualitas suara juga untuk mengurangi noise dan lain-lain gitu. Tapi jangan sampai kita nggak tahu ya ininya. Itu yang wajib mengatur adalah ya operator. Ya. Gitu. Jadi jangan sampai dikasihnya yang terlalu sempit ke ustadz yang suka nengok-nengok mana-mana gitu. Gitu. Manfaatnya tadi noise, kedua juga kalau dia hanya nerima dari sumber suara aja. Nah, makanya suara dari speaker dan nggak masuk, mengurangi potensial feedback juga. Gitu kan. Oke. Ya. Sekarang bahas yang tadi Sekarang bahas yang sering jadi Gini. ribut friksi di antara warga Ya. yaitu ketika Soal corong masjid itu ya. corong. Itu kan ini kejadian kayak di dekat perumahan gitu. Khususnya ketika sholat Id besoknya ya, lagi takbiran gitu ya. Kan kadang ada yang menyalakan terus sampai dari beres Isya sampai ke subuhnya gitu ya. Iya. Nah, itu kan bagi perumahan-perumahan lama mungkin bagi mereka yang sepuh-sepuh rada terganggu. Apalagi kadang yang takbirannya teh anak-anak kecil yang suka gorowokan gitu ya. Suaranya nggak ini gitu. Kadang warga tuh rada karago ketika mau datang ke DKM, bisa nggak ini dikecilin atau kumaha. Nah, sebenarnya kekerasan volume itu segimana, Kang? Kalau untuk itu ya, untuk suara di luar itu terutama ya. Kalau di dalam sih kita anggap beres ya. Iya. Nah, di dalam masjid semua boleh. Ya. Ya, kecuali rock and roll. Ya. Nge-DJ pasti nggak boleh. Kalau di luar itu kita sebutnya, kalau saya lebih suka menyebut suara menara aja lah gitu Suara ya. menara, oke. Katakanlah suara menara itu. Kalau masjidnya punya menara. Itu tuh ada aturan secara kenegaraannya, pemerintah juga ada syariatnya. Di syariat itu ada beberapa hadis, kalau nanti mau boleh saya sampaikan juga. Ya, boleh. Ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa kita tidak boleh mengeraskan bacaan Quran saat ada orang sholat. Oke. Apa. Bahkan di dalam masjid itu tidak boleh ada semacam pertempuran. Suara dan suara suara gitu ini, ya, harus diatur gitu. Kedua juga harus ada batasannya, kenapa? Kan di luar masjid itu ada yang sakit, Iya. misalnya ada misalkan bayi butuh tidur gitu. Nah, pengaturannya dari tahun 78 itu sudah ada sebetulnya, dan itu sama persis, hampir sama dengan yang di negara-negara Muslim lainnya. Iya. Di Malaysia, di Singapura, di Brunei, di Saudi. Kalau di Arab Saudi malah kalau kita mau pasang sound itu mesti ada izin. Oh. Mesti ada izin. Kalau misalnya masjidnya tidak perlu pakai sound system, nggak usah pakai sound system. Oh, gitu. Iya. Di negara lain, Yordan juga sama. Aturannya hampir sama persis dengan yang punya kita. Diatur di dua, bahwa suara luar itu, suara menara, itu hanya boleh satu untuk azan. Kemudian 5 atau 10 menit sebelumnya ada pemutaran murotal. Iya. Boleh. Atau misalkan tarhim gitu ya kalau subuh itu boleh. Keduanya buat takbiran. Oke. Nah, memang yang takbiran ini tidak implisit disebutkan bahwa sampai jam berapa menjelang ada. Tetapi sebetulnya kalau kita berbalik lagi kepada aturan syariat dan itu, mestinya dibatasi. Takbiran itu mungkin kalau itu sampai jam 11 malam atau suara kecilin. Ya. Gitu. Nah, itu sudah ada. Tapi di kenyataan di masyarakat ya saya suka berbenturan itu, Kang ini disuarakan. Kalau saya tegas, kalau di sini harus ikutin standar saya, settingannya. Kalau enggak, saya void garansi. Gitu aja. Garansi, bahkan bisa garansi alat-alat juga saya nggak mau garansi. Kalau nggak ngikutin
aturan saya Iya. gitu kan. Jadi diatur untuk supaya yang keluar itu hanya itu tadi. Sholat, pengajian semuanya di suara dalam. Nah, yang kedua sebetulnya gini, ada suara standar kekerasan. Ya. Di tahun 2000 kemarin tuh berapa ya? Supaya lupa yang 2010 ya. Berapa ya? Oh, 2000. Yang Kemenag baru ya. Yakut ngeluarin itu yang sayangnya beliau menyampaikannya dengan komunikasi yang kurang Bahasa pas. yang puasa jadi Menyamakan dengan rombongan anjing ya. itu kan. Kalau saya pribadi dari orang teknik sangat menyetujui karena telinga manusia itu ada batasannya. Dia hanya bisa mendengarkan itu ada durasi tertentu. 80 desibel kalau nggak salah hanya 6 jam. Kalau 80 desibel itu di konversinya seperti apa sih? Ya, kalau kita ukur nih, ada alat ukurnya. Nah, ini kalau saya ngomong ini perkiraan saya 70 desibel. Nah, tapi 6 jam rusak kuping kita. Oh. Tapi kalau 120 desibel, jangankan satu jeder bunyi letupan pistol, kuping kita bisa boncos, bisa rusak. Makanya nggak aneh kan lagi ini sekarang banyak yang sakit kuping gara-gara horeg gitu. Iya, sound horeg. Karena pengaruh ke kuping loh. Itu real, itu ilmiah gitu, bukan soal sirik atau apa enggak, gitu ya. Nah, mengeluarkan aturannya 100 desibel. Bapak Menteri kita ini, cuman dia juga tidak ada acuannya. 100 desibel itu di mana? Di depan corongnya? Di depan corongnya atau apa di mana gitu ya? Ya. Kalau saya mudah, saya sih di bawah menara, saya bunyikan sinyal, saya ukur 80 desibel. Udah selesai kan? Kok kita ngedengerinnya kan di bawah? Iya, nggak di atas. Udah gitu. Terus yang ketiga, ya adalah kualitas soundnya. Jadi sebetulnya gini, kalau soundnya bagus, lembut, suaranya enak, ya orang tuh nggak akan protes. Ini mah udah grebek, udah amat sama denger, udah gitu yang azan juga, ini siapa gitu kan? Tapi kalau yang azannya juga suaranya enak, ini soundnya bagus, ya itu. Jadi sebetulnya yang dipermasalahkan sama kita itu, sama orang-orang itu, bukan azannya, jangan salah. Ini kan saya udah sering banget tuh, hanya setan yang nggak suka suara azan enggak begitu juga gitu ya. Artinya apa? Ada arus yang kita penuhi, gitu, aturannya, kekerasan suara, kualitas suaranya, sama kualitas muazinnya. Makanya saya kemarin sempat juga sama Masjid Salman, gimana kalau kita adain semacam festival muazin, kita siapkan muazin-muazin yang suaranya bagus, gitu ya, menggantikan. Bukan hanya kita nggak mau orang tua punya amal, tapi kalau pagi-pagi nggak mau bangun gitu ya. Kita harus menyiapkan pasukan-pasukan yang memang meningkatkan kualitas ibadah gitu. Itu kan. Jangan aneh, ini bisa jadi perpecahan karena saya pernah ngalamin 2 masjid berantem. Gara-gara corong speaker. Oh gitu. Betul. Jadi masjid ini agak berdekatan, tapi corongnya itu bisa berhadapan ke masjid. Sengaja itu tadi. Nggak tahu kalau soalnya. Nah, yang satu masjid sedang murojaah, setoran ayat, yang satu selawatannya anak-anak masuk ke sini, kan keganggu nih konsentrasinya gitu. Berantem lah, itu kejadian. Ya gitu, antar masjid. Saya juga agak heran ya, ini saya sampaikan pada pengurus masjid. Kok kenapa harus sampai suaranya itu kedengar sekian kilo gitu. Satu, tidak ada kewajiban yang jauh dari masjid itu harus mendengar suara azan. Bukan berlomba-lomba untuk ke sana gitu. Yang penting azan itu bisa didengarkan oleh sekian radius berapa. Kalau dalam itu satu komplek udah cukup. Apalagi di Indonesia luar biasa, 1 juta masjid. Di satu juta masjid. Bayangin. Di satu komplek aja bisa ada 2-3 masjid kan. Betul. Suara azan itu kan harus kita dengar dari yang mau kita sholat kan. Masjid yang saya kalau di komplek di bawah Regensi, dengar suara azan itu dari komplek sebelah. Tapi kan perginya ke masjid komplek. Dari masjid komplek nggak kedengaran malah. Lebih kedengaran sebelah. Iya. Tapi kan kita nggak apalagi kalau kita dengerin nasihat dari Ustadz Adi Hidayat. Kok kita ini kalau kerja bosnya itu kan orang juga gitu ya. Tapi kan tertib jam 8 masuk gitu aja. Tapi kalau sholat kan nggak diperhatiin. Maksudnya gini, sebetulnya kalau kita udah mendekati waktu sholat tuh udah harus siap-siap, nggak usah nunggu azan. Bahkan kita ke masjid itu sambil nunggu azan gitu kan, harusnya seperti itu kalau kita hafal. Tapi kan memang di situ juga kita ada unsur syiar juga ya.
kota atau daerah yang dipenuhi suara azan itu beda banget tuh. Kesannya itu kan beda gitu. Lebih ini ya. Cuman yang tadi mesti tetap diatur gitu. Si apa penggunaan itu. Kadang-kadang kan heran teh ada pengurus masjid yang dia ngetesnya itu bukan dengan berapa desibel gitu. Telepon istrinya. Mah, suara papa udah nyampe ke situ belum? Nah, kalau rumahnya 1 kilometer dari masjid gimana? Iya. Dan itu mengganggunya. Itu banyak banget. Kalau saya banyak terima bukan keluhannya, mungkin protes juga gitu, Kang. Kenapa sih kalau di masjid itu masih kenceng-kenceng gitu? Kan sebetulnya kan yang bisa yang dekat rumah itu terganggu katanya. Yeah. Mereka nggak berani. Iya, karena kan gitu kan dikiranya kalau protes soal azan gitu kan dianggap nggak religius gitu ya. Dianggap anti Islam malah. Iya. Wah, ini mah orang anti Islam nih. Mau liberal lah, komunis lah kan bahaya kan gitu. Padahal itu semua ada aturannya gitu. Dan itu penempatan loudspeaker itu saya ada di buku saya sebetulnya kan saya ada nulis buku soal sound masjid itu. Itu sangat berbeda antara di bawah, antara di atas gitu. Di menara di bawah itu nggak pakai menara sama pakai menara itu berbeda-beda hasilnya. Gitu. Makanya saya selalu nganjurkan ke masjid kalau ada budget bikin menara. Kan kalau pakai menara kita bisa naikin volumenya lebih keras, tapi yang bawah nggak keganggu karena kan ada di atas. Terus corongnya arahnya ke sana, berarti kan tidak terlalu keras ke sini. Bayangin kalau corong menaranya itu ada di puncak masjidnya, ngarah ke rumah sebelah kan? Udah, beres. Nanti 2 pas ke situnya, tiap hari bukannya itu tapi ya ada yang terganggu aja gitu. Kedua, saya sekarang kita ada teknologi. Dulu memang nggak ada lagi speaker yang bisa jangkauannya jauh. Selalu, dengan merek ya, selalu bentuknya seperti itu. Di mana speaker dengan bentuk seperti itu dipastikan yang memang tidak nyaman buat kuping. Itu kan speaker alarm sebetulnya. Yang kayak gitu teh? Iya, yang corong itu. Ya, corong itu. Dia hanya mengeluarkan frekuensinya itu disebut dengan baby cry frekuensi. Baby cry frekuensi itu ada di sekitar 2 sampai 4 kHz. Jadi Allah tuh menciptakan tangisan bayi itu bunyinya di 2 sampai 4 kHz. Untuk apa? Kuping kita di frekuensi gitu tuh sensitif. Makanya ibunya kalau dengerin bayi nangis langsung, wah anak orang nangis gitu. Itu baby cry frekuensi. Itu ada ilmunya tuh. Oh gitu ya. Iya. Nah, speaker itu segitu. Karena supaya menarik perhatian orang. Bapak-bapak, ibu-ibu, awas ada kebakaran. Tapi kalau suaranya lembut gimana coba? Nggak ada perhatian. Tapi makanya kenapa dia ambulan pakai itu? Ada yang pakai horeknya di ambulan, walaupun kencang. Ada. Karena frekuensinya main di situ. Itu berpengaruh juga ke ini secara psikologis juga berpengaruh. Iya, kita langsung merasa terganggu gitu. Tanda petik ya. Ada apa nih gitu. Pakai itu. Sirine semua pakai itu frekuensinya. Nggak ada sirine yang pakai 20 bum nggak ada. Gitu. Karena kalau di frekuensi bawah kita nggak terlalu sensitif gitu. Jadi, karena nyaman suaranya jadi ini. Malah kan jadi nggak jadi perhatian gitu. Nah itu. Jadi saya sampaikan pada pengurus masjid, ayolah sekarang dengan pengaturannya bagus, settingannya bagus itu bisa lebih ini. Nah untuk speaker memang sekarang ada speaker yang bisa long throw, jaraknya cukup jauh, tapi suaranya enak. Cuma memang price-nya harganya lumayan. Yang di Pak Am itu 1 unitnya 7 juta. 4 biji kan berapa? Ya, sedangkan yang corong ini ya maksimal 1 juta lah gitu. Itu bisa beli 7 unit kan? Iya. Satu itu. Jadi akhirnya mikirnya yang dapat banyak gitu ya, padahal kan nggak ini ya. Betul, tapi dengan menggunakan itu kita bisa dapetin kualitas suara yang gitu. Bagus gitu. Nah, baik lagi tadi ya duit mah tengah bodoh gitu ya gitu. Menarik sih, banyak yang dibahas juga. Mungkin Kang ada yang bisa disampaikan ke khususnya para DKM ya, tentang pentingnya sound system di dalam masjid dan juga yang tadi keluar masjid Kang sebagai penutup. Ya, jadi sebagai penutup gini ya, pada para pengurus masjid DKM bahwa kita jangan melupakan bahwa yang dinomor satukan itu harusnya ada tata suara. Bukan karena saya orang soundnya, karena yang setiap hari dipakai ya itu ceramah, azan, sholat, ngaji segala macam. Jadi jangan menyepelekan atau udahlah urusan itu gampang gitu ya. Tapi harus ada upaya untuk peningkatan kualitas sound masjid. Kualitas sound masjid nggak cuma dari alatnya,
Itu pertama akustiknya, kedua pemilihan alatnya, ketiga penempatan loudspeaker, dan keempat adalah settingnya. Yang itu yang harus kita perhatikan gitu ya. Kalau soal budget, namanya peningkatan kualitas pasti ada budget. Cuma pengalaman saya sekian menangani masjid itu, kalau masjidnya benar-benar ada niat pengen memperbaiki kualitas suara, nggak tahu gimana cara itu selalu ada jalan. Ada masjid yang sudah 6 bulan, saya kasih RAB, nggak ada kontak-kontak juga. Tiba-tiba datang satu orang, saya mau wakaf masjid nyumbang 160 juta sendirian. Masjid nggak sempat lagi udunan, nggak sempat lagi buka donasi gitu, nggak ada. Satu orang. Tapi memang masjidnya pengen banget gitu. Tapi kalau masjidnya udahlah, ini kan masih bunyi, gitunya. Sampai kapanpun dia nggak akan berubah. Niatnya berpengaruhnya. Niat sangat berpengaruh, benar banget itu kejadian. Jadi siapkan dulu, niatkan dulu, oke kita perbaiki peningkatan kualitas suara, gitu kan. Ya, jadi tidak hanya dari arsitektur, keindahan, tata suara yang juga penting ya tadi katakan. Penting banget. Karena, ini yang kemarin sempat disampaikan Pak JK, Ketua Dewan Masjid Indonesia. 70%, 80% kegiatan masjid itu adalah mendengarkan. 80% itu mendengarkan. Mungkin sisanya selfie. Iya. Tapi 80% itu mendengarkan. Tapi sayangnya 75% masjid di Indonesia kualitas soundnya buruk. Nah, menjadi PR kita bersama. Ini gitu. Nah, inilah saya juga ada teman-teman kayak biasa lusa mungkin saya juga ngasih seminar di Jakarta gitu. Salah satunya membuka wawasan edukasi dulu. Ini nggak boleh berhenti, edukasi. Dan kemarin ada beberapa teman kita juga suka minta saran gitu ya, gimana Kang gitu. Oke, kita jalanin seperti apa gitu kegiatannya. Gitu kan. Alhamdulillah, terima kasih nih Kang. Mudah-mudahan terus melakukan edukasi itu ya, amal jariahnya terus berjalan. Makin teredukasi juga. Dan nomor satu memang harus dipahamkan dulu. Mereka bukan mindset itu ya? Bukan mindset. Mereka itu begitu bukan karena memang sebagian besar nggak tahu. Bahkan sampai ke kelas arsitek dan kontraktor. Iya, saya baru tahu nih ya, dikasih tahu ini di videonya. Saya baru tahu ya bahwa pengaruhnya begitu ruangan. Pada arsitek loh, saya arsitek tuh kalau usah 2 SKS tuh kemana? Jangan bolos. Nah itu juga mungkin PR juga bagi teman-teman gitu ya. Jadi ketika membangun sebuah masjid juga perlu perhatikan juga ya sisi akustiknya juga. Betul. Nomor satu itu dulu. Karena tadi kata Pak 80% soal suara soal mendengarkan gitu. Tapi 70% nggak ada, buruk suaranya gitu. Terima kasih Kang E. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.